Dengan sehat bukan ujian, enggak. Kata Allah, wa balawnahum bil hasanat wasayyiat. Kami uji kamu dengan hasanat, yang baik-baik. Yang baik-baik dulu, baru dengan wasayyiat, yang tidak baik. Lalu dulu orang berpikirnya, kalau aku punya jabatan, aku punya harta, aku punya sehat, berarti Allah memuliakan aku. Ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqudira alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau aku sakit, aku miskin, aku susah, aku melarat, maka aku sedang dihinakan Allah. Kalla, kata Allah, logika berpikirnya tidak begitu. Engkau salah berpikir bahwa ketika engkau sakit pun kau sedang diuji, engkau sedang sehat pun kau sedang diuji, engkau sedang punya harta pun sedang diuji, engkau sedang susah pun sedang diuji. Jadi kalau orang memahami bahwa itu semua ujian, dia berpikir, saya sebenarnya lulus pada ujian yang mana. Lalu kalau ada orang berpikir, kenapalah hidup ini penuh dengan ujian Pak Ustaz? Ya, karena memang hidup adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta, Allah menjadikan kita hidup. Wal mauta, Allah berikan kita hidup. Wal hayata, mati. Untuk apa Allah buat ada hidup, ada mati? Di detik ini ada kelahiran, di detik ini juga ada kematian. Di rumah sakit yang sama, hanya berbeda dinding. Di dinding sebelah orang tersenyum karena baru saja menyambut anak yang lahir, tapi di dinding sebelah pula orang meneteskan air mata baru saja melepas orang meninggal dunia. Di rumah sakit yang sama, di dokter yang sama, di ruang yang sama, hanya beda satu dinding saja. Maka sesungguhnya Allah jelaskan dalam surat Al-Mulk yang selalu dibaca tiap malam. Kalau mau selamat dari azab kubur, baca surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Tujuannya untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling bagus etos kerjanya. Hanya saja kadang kita ini kalau sudah disebut amal itu sholat, puasa, baca Quran, zikir, maulid, yasin, sebenarnya itu bukan amal, itu ibadah. Sholat, zakat, puasa, haji, ibadah. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya. Yang dimaksud dengan amal adalah semua aktivitas kita. Orang yang kantoran masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, itu adalah amal. Orang yang punya pekerjaan, tidak kantoran, dia punya jam rutin dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, security, itu juga adalah amal. Makanya dalam Islam diajarkan sesuatu yang baik, kalau dia sebut nama Allah, maka dia berubah menjadi amal, walaupun itu memang pekerjaan dia. Karena kalau kita batasilah ibadah itu hanya pada sholat saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 kali 5 menit kali 5, 25 menit. Sementara surga yang mau kita masuki khalidina fiha abada. Tidak seimbang antara amal kita dengan apa balasan yang akan kita terima. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan tujuan kita dihidupkan ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah saja. Lalu bagaimana dengan perempuan yang hamil, mengandung, menyusukan anak, membesarkan anak, mendidik anak, mencari nafkah? Apakah itu juga bukan ibadah? Maka semuanya berubah menjadi ibadah. WC, toilet, tempat setan, tempat kotoran, tempat najis, tempat bau. Tapi kalau dia ikut tuntunan Nabi, dia berubah menjadi ibadah. Masuk tak kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari situ dengan menyebut nama Allah, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Maka itu berubah menjadi ibadah. Keluar dari WC, dia ucapkan di mulutnya ghufranaka, ghufran, ampunkan aku. Memangnya apa yang dia lakukan dalam WC? Dia tidak sedang buat maksiat, dia tidak buat dosa. Apa yang dia lakukan di dalam? Kenapa dia katakan ketika keluar WC itu ghufranaka, ampunkan aku? Karena saat itu dia sedang melalaikan tugas lidah. Di WC orang tidak boleh berzikir. Di WC orang tidak boleh mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Di WC orang tidak boleh menyambut seruan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu dia sambut di dalam WC, Allahu akbar. Tak boleh menyebut nama Allah. Maka di WC dia ucapkan dalam hati. Saat itu dia sedang tidak memfungsikan lidahnya menurut aturan Allah. Maka dia merasa berdosa. Maka saat keluar dari WC dia katakan, ghufranaka, please forgive me, ampunkan aku, maafkan aku ya Allah. Kenapa? Karena saat itu aku tidak sedang memfungsikan lidah. Begitu halusnya ajaran Islam. Kalau lidah yang mestinya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tak berfungsi saat di WC, maka berapa banyak dosa kita saat tidak memfungsikan kaki, tidak memfungsikan tangan, tidak memfungsikan mata, tidak memfungsikan telinga. Alhamdulillah pagi ini kita sedang diajak oleh Pak Imam beserta panitia untuk memfungsikan telinga, memfungsikan mata,
dan saya pula diajak untuk memfungsikan lidah saya mengajak saudara-saudara saya dalam rangka watawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran, watawasau bis sabr, saling menasehati dalam kesabaran. Dan saya di mana-mana menyampaikan itu tak lebih tak kurang dari 60 menit. Apapun makanannya, apapun minumannya tetap 600 ml 60 menit. Nah, nanti akan ada tanya jawab. Bapak Ibu yang ada pertanyaan tulis di kertas, nanti serahkan ke Ustadz Dr. Said Kutub. Saya tidak mau pertanyaan itu langsung supaya beberapa alasan. Yang pertama, mana tahu pertanyaan itu memancing-mancing saya, lalu kemudian kalau ditulis kita pancing, lalu saya letakkan. Apa ini pertanyaan ini, kata saya. Padahal sebetulnya sulit untuk dijawab. Itu tips juga. Maka ketika diupload tanya jawab Ustadz Somad, jamaah itu heran. Hebat betul Ustadz Somad itu. Semua pertanyaan bisa dia jawab. Saya bilang yang diupload itu yang bisa saya jawab. Yang tak terjawab lebih banyak lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup yang paling indah adalah ketika kita bisa sementara hayat di kandung badan, mumpung ruh berada dalam jasad, berjalan di atas muka bumi, bumi punya Allah. Bernapas dengan jantung, jantung bernapas dengan paru-paru, punya Allah. Udaranya juga punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, punya Allah, bukan punya kita. Dipinjamkannya sesaat, sedetik, lalu kemudian kita manfaatkan untuk yang baik-baik. Itulah sesungguhnya nikmat yang terbesar. Kalau ada orang mengatakan hidup ini nikmat, belum tentu hidup bisa menjadi azab. Semakin panjang usia, malah semakin lama azab. Kalau ada orang mengatakan harta ini nikmat, belum tentu harta bisa menjadi nikmat ketika dia bisa menjadi wakaf, zakat, infak, sedekah. Maka ibadah ini kalau dibagikan hanya dua saja, tak banyak. Yang pertama ibadah badan. Salat subuh ibadah badan, tegak, ruku, sujud, zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, baca doa, baca Quran, ibadah badan. Ada satu lagi ibadah harta. Ibadah harta ada 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Yang pertama zakat. Zakat wajib. Yang kedua tidak wajib. Namanya wakaf. Wakaf mesti ada 4. Yang pertama saya yang berwakaf. Yang kedua Ustadz Said Kutub penerima wakaf, pengelola wakaf. Yang ketiga ada benda yang diwakafkan. Yang keempat ada ijab dan kabul. Ustadz Said Kutub, aku wakafkan ini tanah untuk pendidikan agama Islam, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran tunai. Kata Ustadz Said Kutub, aku terima Ustadz Somad, aku kelola di jalan Allah. Bukan untuk Said Kutub, bukan untuk Ustadz Said Kutub, tapi untuk umat, milik Allah. Maka setelah diwakafkan muncul 3. La yuba'u, tak boleh dijual belikan. Wa la yurasu, tak boleh diwariskan ke anak Ustadz Said Kutub. Wa la yuhabu, tak boleh dihibahkan. Maka yang selama ini dia mengeluarkan hasil, sejak saya berikan itu maka dia menjadi wakaf. Wakaf artinya berhenti. Ini ada ruko, harganya 2 miliar, 1 tahun disewa orang 200 juta. Selama ini dia mengalir ke kantong saya. Tapi begitu wakaf, dia berhenti. Berhenti untuk saya, tapi mengalir untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wakaf Utsman bin Affan 1442 tahun yang lalu masih mengalir sampai hari ini. Kalau kita belikan rumah, kita belikan mobil, kita meninggal dunia, dibagi oleh ahli waris, diambil mereka. Iya kalau mereka sekolah agama. Iya kalau anak-anak kita itu sholat di waktu malam berdoa Rabbi fil wal walidayya warhamhuma. Kalau dia dugem, Ustaz kayak tahu aja dugem. Tahu saya, dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Apa yang mengalir untuk kita? Getaran dosanya mengalir sampai ke makam kubur kita. Tapi kalau kita wakafkan untuk masjid, masjidnya di pinggir jalan, tidak pernah sepi kosong. Maka saya anjurkan saudara-saudaraku yang diberikan Allah kelebihan harta, perjalanan panjang kita pergi di tepi jalan, ada di situ tanah kosong, tanya, berapa ini tanah kosong? Buatkan masjid, mengalir pahalanya. Memang masjid-masjid di pinggir jalan ini, coba kita lihat dalam perjalanan, pergi pulang, tidak pernah henti orang mampir di sana, penuh. Bukan masjidnya Ustaz, WC-nya yang penuh. Ya nggak apa-apa. Andai ada orang yang tidak sholat di masjid itu, dia mampir cuma ke WC saja, tetap mengalir pahalanya untuk kita. Karena dalam Islam diajarkan man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu. Siapa yang memudahkan kesulitan orang, dimudahkan Allah. Dan tidak ada yang lebih sulit dalam hidup ini selain nahan kebelet. Maka dia sudah memudahkan urusan orang. Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunia. Siapa yang melepaskan satu kesulitan orang di dunia, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka dimudahkan Allah untuk dia segala kesulitan hari kiamat.
Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa ini kalau saya buat untuk apa, nanti kalau masjid ini sudah dibuat, nanti siapa yang memakmurkannya, siapa yang menjaganya, siapa yang jadi imamnya, siapa yang jadi bilalnya, siapa yang jadi khotibnya. Kita buat saja, nanti akan ada saudara-saudara kita menjaganya. Karena itu salah satu bisikan setan, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa kata setan? Mumpung kau masih muda, malaikat maut masih lama datang, kau masih sehat, nantilah setelah kena jantung koroner, diabetes meletus, sakit jantung, nantilah setelah kau demam-demam panas, nantilah setelah positif COVID-19. Setan punya kerja. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Memang itu kerja setan. La umanniyannahum, kata setan, wala umanniyannahum, aku akan buat mereka berhalusinasi, berilusi bahwa hidup ini masih lama, bahwa hidup ini masih panjang, bahwa karir ini belum selesai, bahwa dunia ini masih lagi. Padahal berapa banyak orang yang meninggal tidak menunggu sakit. Katanya kalau berolahraga jadi sehat, malah selesai olahraga mati. Berapa banyak orang yang dianggap sehat, rupanya batinnya sakit. Dan saya pula berapa kali dinasihati oleh para dokter jamaah, Ustadz jangan banyak-banyak pengajian, Ustadz nampaknya kritis, sampai sekarang hidup. Yang ngasih tahu itu udah mati duluan. Bagi saya hidup adalah nikmat selama kita bisa berbagi. Yang punya harta kita bagi, yang punya ilmu kita bagi. Karena itulah sesungguhnya idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang-orang beriman. Tidak ada yang paling menyenangkan hati orang beriman, mengingatkan dia tentang kehidupan, bahwa kita akan mati menghadap Allah SWT. Tapi saya tidak senang juga kalau ada anak-anak muda setelah dia hijrah, setelah dia ikut pengajian, lalu akhirat oriented, bawaannya mau mati aja. Padahal dulu semangat cari nafkah, semangat bisnis, semangat cari duit. Tapi setelah pengajian bangunnya jadi lambat. Pas ditanya, kenapa kamu bangun jam 9? Tadi malam tahajud terus Pak Ustaz. Terus diganti siang sampai sore tidur terus. Ini tidak benar. Kalau beginilah memahami hidup, habis dunia ini diambil orang lain. Bagaimana Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel, anak muda gagah perkasa, 19-21 tahun umurnya. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu umur 40, berdakwah di kota Makkah 13 tahun, sampai di Madinah 2 tahun, 40 tambah 13 tambah 2, 55 tahun menjadi panglima perang. 55 tahun masih sanggup naik kuda 150 km. 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Bayangkan sehatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad umur 55 tahun panglima perang. Nabi Muhammad 55 tahun naik kuda 150 km. Nabi Muhammad 55 tahun masih gagah perkasa. Umat Muhammad 55 tahun sedang medical check up untuk pensiun dini. Bapak-bapak yang kebetulan ceramah saya ini mengena di hatinya, tersinggung, jangan sakit hati, jangan tersinggung, karena saya tak tahu apa latar belakang Bapak Ibu sekalian. Dan saya sampaikan, mendengar ceramah saya jangan tersinggung, karena beberapa jamaah yang tersinggung pulang demam meninggal. Karena saya ceramah itu tidak tahu, saya tuh Pak Imam pun nggak ngasih tahu saya judulnya apa, saya pun segan nanya. Jadi saya ngomong aja apa yang mau saya omongkan. Jadi saya tidak pandai ceramah lalu kemudian panitia, Ustadz tolong ceramahkan tentang ini. Saya paling tak mau. Mereka pernah saya suatu masjid ngundang ceramah, saya ceramah di situ, panitianya ngasih tahu, Ustadz Somad tolong ceramahkan tentang dosanya mengambil memberikan sedekah setelah itu diminta lagi. Kenapa gitu Pak? Karena kita sedang bangun menara masjid, ada jamaah yang ngasih 300 juta, setelah itu dia minta lagi. Jadi ya Ustadz ceramah supaya dia jangan jadi minta lagi. Ya saya gaslah di situ. Al-aidu ila hibati, orang yang meminta sedekahnya kembali. Kal kalbi alladhi ya'udu ila qayhi, seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Hai saudaraku yang sudah bersedekah, kalau kau minta lagi, kau seperti anjing. Sudah selesai ceramah, mohon maaf Pak Ustadz, yang mau disindir itu nggak datang kan? Sejak itu saya nggak mau lagi ceramah, itu terserah apa mau saya lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sampai kapan kita melewati kehidupan ini Pak Ustadz? Ya sampai malaikat mau datang. Saya dengan Ustadz Said Kutub, bisa jadi saya duluan, bisa jadi beliau duluan. Kalau saya duluan, saya yakin dan percaya Ustadz Said Kutub pasti akan mendoakan saya. Karena kami bertemu, setiap bertemu Ustadz Said Kutub pasti bertemu di tempat yang baik, di majelis yang baik.
Tapi kami dulu sebelum hijrah orang yang pelaku dosa Pak Ustadz, ketemunya tidak di tempat yang baik. Enggak apa-apa. Siapa yang tak pernah buat dosa? Kita cuma berharap supaya di akhir usia kita ini Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Dosa bergelimang dosa. Ada seorang pemabuk, setiap malam kerjanya mabuk. Sampai suatu malam dia sedang mabuk, sempoyongan, hujan rintik-rintik, dia lihat di tanah, tiba-tiba air mengalir. Ada dia lihat tulisan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Secari kertas ada tulisan nama Allah, lalu kemudian dia ambil kertas itu, dia pulang ke rumah, dia tempelkan ke dinding kamarnya. Kertas basah ditempel ke dinding, lengket. Dia pun tidur. Dalam tidurnya dia mendengar ucapan, hai Bishri, nama dia Bishri. Wahai Bishri, sebagaimana kau sudah muliakan namaku, kau lihat namaku jatuh di lantai, lalu kemudian kau tempelkan ke dinding yang tinggi, maka ku muliakan namamu wahai Bishri. Kata suara itu. Dia terbangun, taubat nasuha. Sejak itu dia tidak mau pakai sepatu dan sendal, karena menurut dia terlalu hina untuk menginjak bumi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau pakai sendal, tidak mau pakai sepatu disebut dengan al-hafi. Hafi artinya orang yang tidak mau menginjakkan kakinya di atas tanah dengan sepatu, sendal dan alas kaki. Maka dia dikenal dengan ulama masyhur sampai hari ini, Imam Bishri al-Hafi. Betapa mudahnya Allah membuat orang bertaubat. Kalau itu terjadi pada Bishri al-Hafi, Pak Ustadz, kenapa tidak dibuatnya begitu semua pada orang yang mabuk? Allah kalau kasih sampel itu kan cuma satu. Contoh, untuk sampel saja. Tapi tidak semua nanti Bapak Ibu habis sholat Jumat melihat ada orang pulang nggak pakai sendal, berarti itu mazhabnya Bishri al-Hafi. Tidak. Bisa jadi itu memang kecurian sendal, hilang sendalnya. Gitu mudahnya. Ada seorang namanya Malik bin Dinar. Malik artinya raja, Malik. Dinar artinya duit emas. Bayangkan itu namanya, Malik bin Dinar. Raja, anak duit emas. Tak ada yang lebih hebat lagi daripada itu. Kerjanya minum, mabuk, sadar lagi, begitu sadar, mabuk lagi. Bagi dia nikmat ini hidupnya mabuk. Akhirnya dia menikah, punya anak. Anaknya perempuan lucu, cantik. Sampai suatu hari Allah takdirkan anak itu mati, meninggal anaknya. Biasa orang kalau meninggal anaknya dia taubat. Ini Malik bin Dinar lain. Begitu meninggal anaknya, makin mabuk. Kalau dulu mabuknya masih ada sadarnya, ini gak sadar sama sekali, mabuk terus. Sampai akhirnya suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia dibawa oleh malaikat ke neraka. Sampai di neraka, sudah masuk setengah tangannya, tiba-tiba datang anak perempuannya itu menyelamatkan dia. Dan memang dalam hadis sahih, kalau ada orang yang anaknya meninggal, maka anaknya itu nanti disuruh Allah masuk surga. Anak itu mengatakan, ya Allah, aku hanya mau masuk surga bersama orang tuaku. Itu yang disebut dengan syafa'at anak kecil. Maka pada saat itu dalam mimpi itu, anak perempuannya menarik tangan Malik bin Dinar, tak jadi masuk neraka, tapi sempat tangannya masuk. Dan ketika dia terbangun, dia lihat tangannya melepuh. Dia pun duduk. Kalau mimpi aja melepuh, apa lagi masuk betulan gitu. Terjadi bertobat dan menjadi ulama yang besar, namanya Malik bin Dinar. Jadi sebetulnya mudah saja bagi Allah membuat. Dan kalau kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita bertobat. Saya pernah ketemu jamaah, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz, macam-macam yang saya lihat. Ketemu dengan jamaah, anting-antingnya banyak sekali. Lubang antingnya hampir sebesar lubang hidung, Ustaz. Saya ini dulu nakal Pak Ustaz, jahat Pak Ustaz, minum, berzina. Gimana ceritanya Bapak tobat? Waktu itu ada jamaah meninggal, saya tegak di tepi kubur, melihat pemakaman. Karena orang ramai, saya terdorong ke depan. Gak tahu entah siapa yang nolak, tiba-tiba masuk saya ke dalam. Gitu masuk ke dalam terasa dingin di kaki ini Pak Ustaz. Datang takut saya, datang ngeri saya, ingat saya pada mati. Sejak itulah saya bertobat. Dosa-dosa yang lalu bisa ditutup, tapi lubang anting tak bisa ditutup. Tak boleh kita ejek orang yang sudah bertobat. Tak boleh kita kecam, kita cela karena tatonya, karena lubang telinganya. Boleh jadi takut dia kepada Allah. Pelaku dosa yang takut kepada Allah lebih mulia daripada orang yang rajin amal soleh merasa bangga di hadapan Allah. Pezina, pemabuk, peminum khamar yang terasa pelaku dosa, yang tiap hari dia merasa aku banyak dosa sehingga dia takut kepada Allah, lebih mulia dalam pandangan Allah daripada orang yang rajin baca Quran, banyak ibadah, ustadz, lalu kemudian merasa mulia di hadapan Allah SWT. Karena ketika kita merasa rendah, merasa rina, merasa hina, maka pada saat itulah man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, illa rafa'ahu Allah, maka disitulah Allah akan mengangkat derajatnya. Inti dari ajaran Islam adalah kerendahan.
Inti dari ajaran Islam adalah ketundukan. Islam itu artinya al-inqiyad, patuh, tunduk, taat. Makanya ketika kita bersujud semuanya menghadap ke arah kiblat. Tangan menghadap kiblat, kepala menghadap kiblat, kelopak mata pun menghadap kiblat. Sekarang kelopak mata menghadap ke atas, tapi ketika sedang bersujud menghadap ke kiblat. Kaki sekarang, maka ketika sedang bersujud ujung-ujung kaki pun ditekuk untuk menghadap ke arah kiblat. Dan saat itulah manusia pada saat yang paling rendah, kening yang paling tinggi ditempelkan ke lantai yang paling rendah, paling hina. Pada saat itu dia berkata, akulah yang paling rendah, akulah yang paling hina, dan yang paling mulia hanya engkau, subhana rabbiyal a'la, engkau yang maha tinggi ya Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu di tanah suci Makkah, oh betapa tak adilnya Allah. Bagaimana dengan saudara kita yang susah mau pergi umrah biaya 35 juta, bagaimana dia bisa mengadu kepada Allah di Ka'bah? Ka'bah bukan tempat Allah. Allah mawujud bila makan, Allah ada tanpa tempat. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Maka ketika tempat itu ada, tak mungkin dia beralih kepada tempat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ka'bah sebagai penyatu arah. Allahnya satu, qul huwallahu ahad. Nabinya satu, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Dan kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan ke arah kiblat Masjidil Haram. Maka pada saat itu, siapa yang paling dekat dengan Allah? Apakah orang yang ada di samping Ka'bah? Bukan. Orang yang paling dekat dengan Allah, aqrabu ma yakunul abdu, orang paling dekat adalah wahwa sajid, ketika dia sedang bersujud bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau terasa sempit di dunia, sesak nafas, sempit dadamu, maka hadapkanlah kepada Allah. Ambil air wudhu, sholat sunat 2 rakaat. Kalau kebetulan pagi, sholat duha. Kebetulan malam, sholat tahajud. Kebetulan petang, tidak duha, tidak tahajud, sholat sunat mutlak saja 2 rakaat. Ambil air wudhu, sholat sunat wudhu 2 rakaat. Yang pakai usolli sunatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya terserah. Qul huwallahu Pak Ustaz, memang ku tahu dari dulu itu ayatmu tak ganti-ganti. Alam Nasrah bagus, mantap. Yasin jangan kepanjangan. Di saat bersimpuh sujud itu, serahkanlah semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak ada daun yang gugur kecuali dalam pengetahuan Allah. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Semua bumi yang basah, semua bumi yang kering, di mana ada hujan, di mana ada kemarau panjang, semua dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terlalu takut hidup sama seperti dia berada di atas kapal, koper dipeluknya kuat-kuat. Kita naik pesawat, kita peluk itu koper kuat-kuat. Pramugari mengatakan, "Pak, kopernya naikkan aja ke atas." Enggak, aku takut ini koperku ini jatuh. Padahal dia sendiri pun berada dalam pesawat yang amat sangat mungkin untuk jatuh. Jadi sebenarnya kita berserah kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa atasamtu billah la haula wala quwata illa billah. Tapi bukan tanpa usaha, ada ikhtiar, ada usaha. Setelah kita full all out, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Andai kita mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau katakan, apa yang sering kau lihat, apa yang sering terlintas di pikiranmu, apa yang sering ada dalam hatimu, itulah yang akan kau ucapkan ketika malaikat maut mencabut nyawa. Tapi semua ini tak bisa kita skenariokan, tak bisa kita rencanakan, tak bisa kita programkan. Abdul Somad ingin mati sedang ceramah, belum tentu. Banyak penceramah meninggal sedang ceramah, ada qari meninggal ketika sedang membacakan Al-Quran, tapi itu bukan dia rencanakan. Semuanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa bermampu dan berusaha, kita hanya mengatakan Allahumma ja'al khaira umuri khawatimahu. Jadikanlah sebaik-baik usiaku pada penutupnya. Andai masa lalunya bergelimang dosa, penutupnya paling tidak baik. Allahumma ja'al khaira ayyami yawma nalqaka fih. Kau jadikanlah hari-hariku ini 360 hari dalam setahun, jadikanlah hari yang paling baik adalah hari saat kami bertatap muka berjumpa dengan Engkau ya Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Hari itu wajah berkilau cahaya ila rabbiha nadhirah, karena memandang Allah Subhanahu wa taala. 45 menit saya sampaikan materi ini. Berikutnya saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab akan saya bawa pulang ke Pekanbaru. Nanti saya buatkan videonya, nanti di share melalui Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustadz Said Kutub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, jazakumullah khairul jazak kepada Gurunda Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA
yang memberikan pemaparannya begitu dahsyatnya kepada kita. Intinya beliau berharap kepada kita agar kita bahagia dunia dan di akhirat insyaallah. Sebelum kita mendengarkan pertanyaan ataupun beliau langsung membaca pertanyaan dari jamaah semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Samad mohon izin di sini juga hadir ada Pak Abdillah Baswedan, adik daripada Pak Anies Baswedan. Dan juga sebelum kita mendengarkan jawaban dari gurunda kita, saya mintakan langsung kepada Arafi untuk bertanya, karena beliau juga salah satu sultan ya. Mudah-mudahan sultannya bukan hanya di dunia saja, mudah-mudahan sultannya nanti sampai di akhirat insyaallah. Silakan kameranya diarahkan supaya viral yang baik-baik. Beliau bertanya insyaallah seperti bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an mulia pada saat sebelum masuk Islam. Pada saat dia hijrah masuk Islam, luar biasa kemuliaannya sampai kuburannya di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya gadget, yang punya handphone boleh diarahkan kepada Sultan Andara, karena beliau langsung nanya kepada gurunda kita yang mulia. Kepada beliau kami persilakan. Allahu Akbar. Silakan. Ya, silakan. Bang Ismail, tolong dibantu Bang Ismail. Sini satu lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Ustadz Abdul Somad, senang hari ini bisa ketemu sama Pak Ustadz, sama Pak Ustadz saat itu juga waktu itu udah pernah ke rumah ya. Pak Ustadz, saya mau tanya nih Pak Ustadz, saya bingung, saya suka diajak Pak Ismail ke masjid, susah banget, kenapa Pak Ustadz ya? Ya tapi banyak sih pertanyaan saya Pak Ustadz. Terkadang ya sekarang kan saya udah punya anak ini Rafathar, terkadang saya juga suka malu kalau misalnya Rafathar tuh minta diajarin doa ataupun dia ya ilmu agama. Saya kan memang belum bagus-bagus amat lah, bukan saya bilang nggak bagus, belum, siapa tahu saya nanti bisa lebih hebat dari Pak Ustadz ada. Amin. Cuman gimana Pak Ustadz untuk memulai, saya ya tentunya kan saya sudah menjadi orang tua, pingin saya juga, bukan saya pingin terlihat terlihat bagus di depan anak saya, tapi seenggaknya saya juga bisa menunjukkan ke anak saya bahwa yang baiknya seperti apa gitu. Kadang kan gimana ya untuk mengungkapkannya ya mungkin karena saya juga dulu ya seperti yang Pak Ustadz bilang lah, saya dulu kan anak rantau dari Bandung ke Jakarta, mungkin saya tinggal sendirian dari SMP, jauh dari orang tua, ya bandel-bandelnya saya juga tahu lah, pernah sampai ketangkap lagi wakil saya Pak Ustadz. Cuman maksudnya saya gimana untuk saya pelan-pelan supaya saya juga nggak malu sama anak saya, supaya saya juga bisa mengajarkan anak saya. Kadang juga saya suka panggil guru agama, tapi seenggaknya saya tuh pingin gitu di depan anak saya juga, pingin saya juga bisa lakukan yang terbaik gitu Pak Ustadz. Untuk memulainya bagaimana, kan kadang juga kita suka malu, sama istri aja kadang suka malu ya. Sholatnya saya juga terkadang sama istri, sama anak saya aja pernah lah saya tertampar nih, ayo Rafathar sholat, apa juga sholatnya bolong-bolong, kadang saya juga digituin. Itu yang banyak merubah saya tuh gara-gara anak saya. Tapi gimana caranya untuk saya bisa memulai semuanya Pak Ustadz, agar saya juga bisa kasih contoh yang baik buat anak saya terutama. Itu aja sih Pak Ustadz, karena kan sekarang udah jadi bapak ya, udah jadi bapak-bapak ya, begitulah Pak Ustadz. Mudah-mudahan saya bisa lebih benar gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustadz, dua pertanyaan kesimpulannya. Yang pertama, bagaimana istiqomah sholat ke masjid? Yang pertama berawal dari keterpaksaan, yang kedua berubah menjadi kebiasaan, yang ketiga berwujud menjadi kebutuhan. Jadi awalnya paksakan diri, mungkin di zuhur dan asar karena sibuk ini segala macam di luar atau di jalan atau macet, tapi kita paksakan. Kalau kebetulan di studio ada masjidnya, sholat zuhur di masjid, sholat asar, sholat maghrib mungkin di tempat lingkungan tempat tinggal sudah pulang, atau isya, paling tidak subuh, karena subuh itu pasti. Mungkin syuting tengah malam sampai jam 3.30, hanya karena menunggu setengah jam, manfaatkan untuk duduk sejenak, baca Quran atau bersolawat atau bertasbih. Pukul 4 azan subuh, habis setelah sholat subuh baru tidur.
Nah, karena kalau tidak dipaksakan kita akan akhirnya kata pepatah Allah bisa karena biasa. Maka kita paksakan ini untuk membiasakan diri. Dalam diri kita camkan, saya mesti sholat subuh berjamaah, saya mesti sholat 5 waktu berjamaah dimanapun saya. Maka kita lihat bagaimana dulu Bapak Kapolda Sulawesi Selatan. Waktu itu saya tausiah, beliau mengawal Ustadz Somad, kata beliau, saya tidak ada yang lebih tinggi di dunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terikat dinas, yang punya atasan jenderal, bisa istiqomah sholat berjamaah. Dulu ada satu polisi pernah menjadi Kapolda di Riau, itu selama dia tugas di Pekanbaru tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Sholat subuh di masjid ini, sholat subuh sampai akhir dia tugas, seluruh masjid dari mulai tengah kota, pinggir kota, masjid besar, kecil, surau, langgar, musola pernah dia laksanakan. Nah, jadi balik kepada disiplin kita. Kalau kita punya pergaulan, bergaulah dengan orang yang sholat. Kalau kita punya grup orang sholat. Kita ini kan 3 tempat. Yang pertama tempat kerja, yang kedua di rumah, yang ketiga di alam maya. Ketiga-tiganya kita punya orang-orang yang membawa kita kepada mengingat Allah. Ketika di sini, alhamdulillah di tempat tinggal punya komunitas yang mengingatkan kepada Allah. Yang kedua di tempat kerja, begitu juga kita buat komunitas, ada sahabat-sahabat hijrah, ada komunitas sahabat-sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan di alam maya juga begitu, ada grup-grup WhatsApp atau Facebook atau Instagram yang kira-kira kalau kita lupa dia mengingatkan kita. Kalau saya lupa, saya salah, siapa yang mengingatkan saya? Ustadz Said Kutub mengingatkan saya. Saya yakin kalau dia memberitahu saya tidak akan tersinggung, karena kami saling mengenal, jamaah mungkin segan, tapi ada orang-orang yang mengingatkan saya. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua terkait tentang anak. Kita terlepas dari segala kekurangan kita, maka kita serahkan kepada orang yang tahu apa yang dilakukan. Mas Rafi memanggil ustadz untuk mendidik anak, itulah yang dilakukan oleh para penguasa, orang-orang yang dititipkan amanah harta pada zaman dulu. Dia panggil guru mengaji. Dan alhamdulillah di ibu kota kita tidak kurang satupun lembaga pendidikan TK Al-Quran. TK Al-Quran itu sekarang rata-rata kurikulumnya sebelum SD anak itu sudah hafal juz 29, juz 30. Minimal juz 30 anak itu sudah hafal. Sehingga kalau dia sebelum SD sudah hafal juz 30, amma yatasaalun, maka insya Allah dia muru auladakum bisalah, suruh anakmu salat wa hum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asrah. Kalau umur 7 tahun salat, umur berapa dia menghafal ayat-ayatnya, doa iftitahnya, Fatihahnya, ayat-ayat pendeknya, yaitu sebelum dia masuk SD itu. Maka dimasukkan ke sana, dan kemudian kita punya keluangan waktu. Di tengah kesibukan kita, sesungguhnya yang paling penting itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Berapa banyak orang menjadwalkan waktu kuantitas tapi tidak berkualitas. Mungkin singkat pendek tapi berkualitas. Panggil dia, sudah sampai mana hafalannya? Coba bacakan amma yatasaalun anin naba'il azim. Sambung? Nah, dia akan sambung. Tapi saya nggak hafal Pak Ustaz. Kita Quran digital udah siap. Nah, ketika kita suruh tuh kita udah siap duluan. Yakinkan baterainya tidak low. Mana tahu nanti hafalan dia berhenti, HP kita mati, nampak betul kita tak tahu. Nah, tentang doa-doa juga gitu. Doa makan, doa masuk WC, doa. Dan yang paling manjur adalah kita tidak suruh dia menghafal doa. Kita tidak suruh dia hafal doa, tapi langsung kita praktekkan. Pas kita mau makan langsung Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana qina azabannar. Ketika kita mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau kebetulan jalan dia nampak, kita sama-sama bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Berapa banyak anak-anak yang hafal doa, tapi ketika dia melakukan aktivitas dia tidak berdoa. Ini tidak sinkron dalam kepalanya. Dia hafal doa tapi dia tidak berdoa. Berapa banyak orang yang hafal doa makan tapi waktu makan nggak berdoa. Nah, jadi ketika langsung kita praktekkan itu lebih mendalam. Nah, kalau dia nanya kita tidak tahu, kita katakan ini pertanyaan kita pending, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, kan kita ngeles, pandailah, tak perlu saya ajari. Nah, ini tentang masalah. Mudah-mudahan anak Mas Rafi jadi anak yang soleh. Amin. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bolehkah wakaf atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia? Datang seorang sahabat namanya Sa'ad berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia, saya sangat sayang dengan dia. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Bolehkah saya berwakaf? Tapi pahalanya untuk dia, transfer pahala boleh apa tidak? Kata Nabi, tasaddaq.
bersedekahlah. Lalu dia nanya, ayu sadaqatu afdal, apa yang paling afdal? Kata Nabi, sakyul ma, memberi air minum. Apa beda sedekah air minum dengan wakaf air minum? Kalau kita berikan air minum, ini namanya sedekah air minum. Tapi kalau kita buatkan sumur bor di pesantren, berarti kita sedang buat wakaf air minum. Jadi bisa dua-dua, sedekah air minum. Saya di Malaysia, jadwal ceramah setiap bulan Februari, itu ada beberapa masjid saya temukan di depan masjid itu bagus sekali. Jadi setiap diambil satu botol, muncul botol baru. Setiap ambil satu botol, di set, didesain begitu bagus, sehingga dia menjadi wakaf mengalir. Di Banjarmasin saya pernah tausiah, di depan rumah bapak yang mengundang ini ada dia buat seperti kulkas, tapi airnya tak sampai beku, air dingin saja. Setiap orang yang lewat pasti ambil minum. Di Mesir tidak orang kaya. Kami pergi kalau libur, kami pergi memancing di tepi sungai Nil, lalu kemudian ketika pulang itu haus, itu di tengah-tengah sawah itu, di tengah kebun-kebun gandum itu ada air minum di dalam tembikar tanah air liat, tempat tanah liat yang diisi air di dalam. Dan kita minum di tengah panas terik di Mesir, terasa dingin sekali. Saya heran, ini kenapa dingin sekali? Saya lihat dari atas, rupanya lumutnya tebal di dalam. Artinya kita sedekah air minum. Jadi kalau ada orang bersedekah air minum, berwakaf sumur bor untuk pondok pesantren, Bapak Ibu kiai-kiai itu tidak pernah mengadukan keluh kesahnya. Maka kita datang ke sana, tanya, Pak Kiai, ini pesantren santrinya berapa? Santrinya 1000. WC-nya berapa? 10. Berapa santri yang kesulitan? Nah, kita wakafkan untuk atas nama almarhumah ibu, almarhum ayah, keluarga, maka insya Allah sampai sesuai dengan hadis sanad. Hadis Anas tadi, hadis Sa'ad tadi. Saya hanya menjawab sesuai yang ada dalilnya. Yang tak tahu akan saya cari di rumah. Pertanyaan berikutnya, Ustazi Al-Karim, kaifa yumkin alaina tathhir al-qalb? Bagaimana kita bisa mensucikan hati? Lianna idzal qalbu tahiran yakun al-amal wal ibadah maqbulah biidznillah. Karena kalau hati kita bersih, maka amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensucikan hati? Yang mengotori hati itu hasad. Kita sudah bahas dulu di bulan Ramadan, setiap malam judul kajiannya 53 stasiun menuju Allah. Isinya sebenarnya mensucikan hati. Banyak penyakit-penyakit hati, syirik, riya, sum'ah, hasad. Nah, saya tidak bisa bahaskan secara keseluruhan, tapi itu udah kita kaji semua. Saya ambil satu sampel contoh hasad. Ada 5 langkah untuk menghilangkan penyakit hasad. Kenapa Ustadz pilih hasad? Karena hasad ini yang menyebabkan iblis keluar dari surga. Iblis keluar dari surga bukan karena digoda setan, karena dia bosnya setan. Gimana setan mau menggoda dia? Iblis keluar dari surga karena hasad melihat Adam kenapa lebih mulia, lebih terhormat daripada dia. Iblis tidak syirik kepada Allah. Iblis itu mentauhidkan Allah. Iblis tidak pernah menyembah berhala, karena yang ngajak menyembah berhala itu dia. Iblis dosanya hanya hasad, lalu setelah hasad dia menjadi takabur. 5 langkah menghilangkan penyakit hasad. Yang pertama, kita mesti tahu bahwa hasad itu bahaya. Orang akan minum gula kalau dia tidak tahu gula itu bahaya. Tapi kalau dia tahu gula itu bahaya, bisa diamputasi, potong segala macam, maka dia tidak akan minum gula. Gula haram, diharamkan gula. Jadi kita tahu hasad ini bahaya. Apa bahasa hasad? Apa bahayanya hasad? Bahayanya hasad adalah iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat. Takutlah kamu pada penyakit hasad, karena hasad dengki itu memakan segala amal kebaikanmu, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang kedua, kita mesti tahu bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada rumah sakit di Jakarta, di Singapura, di Malaka yang bisa ngecek kita kena hasad. Dan saya berdoa pada Allah supaya jangan sampai ditemukan detektor hasad ini. Kalau sampai ditemukan, diperiksa Ustaz Somad, dokter itu tahu, lalu judulnya dikasih di rumah sakit pengajiannya bahaya hasad, penceramah Abdul Somad yang sudah kena penyakit hasad. Semua dokter senyum karena dia sedang mentertawakan Ustaz. Nauzubillah. Cara mengukur hasad itu bagaimana? Karahatun ni'ma 'alal mun'ami 'alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Melihat rumah orang besar, kumat jantung koroner. Melihat orang ganti mobil, datang penyakit diabetesnya naik, asam lambung kumat. Nah, ini salah satu hasad. Yang ketiga, mendoakan orang yang dapat nikmat.
Jadi kalau dia dapat anak, kita doakan barakallahu laka fil mahu wa syakartal wahib wa rizqta burrahu wa balagha asyuddah. Kalau dia menikah, kita doakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa ja'ama bainakuma fi khair. Tidak bisa bahasa Arab, doa pakai bahasa Indonesia. Jangan kuat-kuat, nanti ketahuan nggak hafal doanya. Nah, dalam hati saja cukup. Yang keempat, doakan dia an zahril ghaib. Ketika kita sedang tahajud malam, ya Allah, ini tetanggaku, ini kawanku, ini sahabatku, dia kau uji dengan nikmat harta, nikmat kuasa, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, jadikan hidupnya itu sebagai amal soleh. Yang terakhir, yang kelima, perbaiki tauhid. Orang yang dengki melihat orang lain dapat nikmat, sesungguhnya dia bukan masalah akhlak, tapi masalah tauhid. Yang memberi nikmat itu Allah. Lalu kemudian dia dengki, berarti dia tidak setuju dengan keputusan Allah SWT. Jadi kalau ada orang dengki, hasad, sesungguhnya masalah dia bukan masalah akhlak, tapi masalah tauhid. Tauhidnya rusak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu sampel contoh memperbaiki penyakit hasad dengan 5 cara. Kita boleh mengajarkan anak-anak untuk membaca Yasin di malam Jumat dan mengirimkan doa kakek neneknya yang sudah meninggal dunia. Boleh apa enggak Pak Ustaz? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Itulah dalil baca Yasin malam Jumat. Tapi di dalam hadis itu kan nggak disebutkan malam Jumat Pak Ustaz. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, nggak disebut malam Jumat. Tapi malam Jumat itu kan malam, masuk dalam malam Jumat. Itulah dalil boleh baca Yasin malam Jumat, karena ya malam Jumat itu malam. Ustaz Somad baca Yasinnya, saya baca Yasin tiap malam. Tidak saya pilih malam apa, setiap malam baca Yasin. Karena dalam hadis tiap malam. Tidak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup, mati aja. Sudah malam Jumat itulah. Kenapa malam Jumat? Karena hari itu ada, kalau Nabi itu ada pemimpinnya namanya Sayyidul Anbiya, Nabi Muhammad SAW. Bulan itu ada pemimpinnya namanya Sayyidul Syuhur, bulan Ramadan. Hari itu ada pemimpinnya namanya Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Malam Jumat, pagi Jumat, petang Jumat. Setelah baca Yasin, baca juga surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, dicicil boleh, 1 halaman, 1 lembar, 2 lembar, pagi, petang, siang, malam, nunggu khotib naik mimbar, baca khatam. Asbahama adha'a lahu min nur, Allah terangi dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Lalu kemudian pahalanya disampaikan kepada kakek neneknya. Boleh. Allahumma ausil fawama qara'nahu min surat Yasin. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan surat Yasin yang kami baca malam ini kepada almarhumah kakek nenek kami, Fulan binti Fulan, Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lapangkan kubur mereka, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. Dalilnya mana? Nabi membelah pelepah korma, Nabi tusukkan ke kuburan. Lalu kemudian apa komentar Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Kalau pelepah kurma saja, pelepah kurma itu bertasbih, daun-daun pokok kayu ini bertasbih. Kalau pelepah kurma saja bertasbih-tasbihnya sampai pada orang meninggal, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itu kata Imam Nawawi. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai seabdal-abdalnya yang dibacakan itu sekhatam Quran. Kata Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Kalau sanggup membaca Quran khatam 30 juz, bagus. Tidak sanggup baca Quran, hatinya Al-Quran, Yasin. Tidak sanggup baca hatinya Quran, Ummul Quran, induknya Quran, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak juga sanggup, mudah-mudahan masih hidup lagi. Ajarkan anak-anak kita. Ustaz Somad ajarkan anaknya, ya. Anak saya, keponakan saya, kalau habis sholat, untuk almarhumah kakek nenek Al-Fatihah. Setiap habis sholat saya ajar. Untuk almarhumah nenek Al-Fatihah. Suatu hari saya lupa. Selesai sholat, habis baca doa, saya mau berdiri. Apa kata mereka di belakang? Untuk kakek nenek Al-Fatihah. Kena sekali. Kalau suami istri sudah meninggal, apakah almarhum di alam sana masih ingat anak istrinya? Apakah yang dilakukan anak istrinya di dunia itu dia masih bisa menerima informasi, hanya tidak bisa melakukan apa-apa? Manusia hidup di 5 alam. Yang pertama alam roh.
belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada tulang, belum ada sumsum, belum ada yang zahir, namanya alam ruh. Setelah dari alam ruh pindah ke alam rahim, 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, daging berubah menjadi tulang, tulang dibalut daging lalu menjadi makhluk yang sempurna, 9 bulan 10 hari. Setelah itu masuk ke alam dunia. Setelah dari alam dunia 63 tahun, kata Nabi, umur umatku baina sittina wa sab'in, antara 60-70. Habis itu pindah ke 4 alam barzah. Di alam barzah ini yang paling lama. Yang meninggal, bayangkan Gajah Mada udah berapa lama di alam barzah? Yang meninggal tahun 1000, sekarang 2020, berarti sudah di alam barzah 1020 tahun. Jadi begitu bodohnya manusia mempersiapkan pensiun tapi tidak mempersiapkan alam barzah. Alhamdulillah Pak Ustadz, untuk pensiun sudah siap, 100 ruku sudah siap, tapi alam barzah belum siap apa-apa. Padahal pensiun sebentar, bahkan tak sampai pensiun dan meninggal. Sementara alam barzah 1000 tahun menunggu hari kiamat. Yang kelima alam akhirat. Kelima-lima alam ini kita hidup. Alam roh kita hidup, alam rahim kita hidup, alam dunia kita hidup, alam barzah kita hidup, alam akhirat kita hidup. Kita tak pernah mati. Yang ada itu hanya berpisah ruh dari jasad, dan tidak ada roh gentayangan. Orang yang mengatakan roh gentayangan itu terlalu banyak nonton Suster Ngesot, Sundel Bolong, Nyiblorong. Jangan sampai kita ceritakan ke anak-anak kita. Jadi kalau Abdul Somad meninggal, ruhnya di mana? Ada beberapa riwayat. Riwayat pertama mengatakan ruh orang baik tempatnya Illiyin, ruh orang jahat tempatnya Sijjin. Pendapat kedua mengatakan ruh itu tempatnya di alam kubur. Ruh yang ketiga mengatakan, pendapat Imam Malik, al-arwahul mursalah, ruh itu dilepaskan Allah Subhanahu wa taala. Tiga pendapat ini tidak kontradiktif. Tiga pendapat ini bisa dikombinasikan. Kuasa Allah SWT. Ada kalanya Allah melepaskan ruh itu sesuai dengan izin ketentuan Allah. Ada kalanya Allah mengembalikan ruh itu ke alam kubur untuk merasakan azab kubur atau nikmat kubur. Ada kalanya ruh itu ditempatkan Allah, kalau dia baik Illiyin, kalau dia tak baik di Sijjin. Mudah-mudahan ruh kita berada di Illiyin, dan dia bisa melihat amal anaknya, keluarganya, saudaranya sesuai dengan kuasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita hidup bisa melihat, mereka pun bisa melihat. Bedanya, bisa mereka melihat kita, kita tak bisa melihat mereka, tapi ada di antara kita yang bisa melihat. Mana contohnya? Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, dia berjumpa dengan Adam, dia berjumpa dengan Nuh, dia berjumpa dengan Idris, dia berjumpa dengan Ibrahim, dia berjumpa dengan Musa. Padahal nabi-nabi itu sudah meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa ada di antara manusia yang bisa melihat, di antaranya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan terakhir, Pak Ustadz, UAS itu sudah Ustadz Abdul Somad yang sering saya tonton hanya lewat YouTube. Salam sesama anak Riau dari Duri di Riau. Pertanyaan saya keluar dari topik. Saya hanya ingin bertanya tentang hadis membunuh cicak. Kesannya Islam mewariskan dendam, dan Islam adalah agama yang penuh kasih. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Hadis membunuh cicak itu hadisnya sahih, bahwa dosa cicak karena dia tidak ikut memadamkan api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Burung pipit ikut meneteskan setetes air, lalu kemudian kata yang lain, burung pipit, kenapalah kau teteskan air, toh tidak bisa memadamkan? Burung pipit menjawab, aku teteskan air saat Ibrahim dibakar, tidak bisa setetes air itu memadamkan, tapi paling tidak nanti di akhirat ketika aku ditanya Allah, apa yang kau lakukan waktu Ibrahim dibakar? Aku ikut meneteskan air, walaupun tidak bisa, hanya sekedar menjawab pertanyaan Allah SWT. Lalu kemudian cicak bukannya ikut memadamkan, malah menghembus api. Maka cicak itu pertanyaan tadi seolah-olah dendam. Yang salah itu kan kakek neneknya cicak dulu. Cicak yang sekarang kan nggak berdosa. Kata cicak sekarang, apa salah dan dosaku? Kenapa aku ikut? Sebetulnya hikmah di balik itu adalah jangan sampai kita mewariskan satu perbuatan jelek sehingga anak cucu kita ikut melakukan. Tak perlu saya sebut nama, tak perlu saya sebut profesinya, tak perlu sebut orangnya. Berapa banyak perbuatan jelek yang dilakukan kakek nenek moyang kita dulu, lalu kemudian anak cucunya ikut terimbas. Dalam Islam tidak ada khusus untuk manusia, bukan binatang. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dalam Islam tidak ada dosa warisan. Orang tidak memikul dosa orang lain. Tapi bahwa orang melakukan perbuatan suatu kesalahan,
nanti akan itu siapa? Itu anak yang cucu koruptor itu dulu. Nah, itu kena. Kita ambil iktibar pelajaran dari situ. Ini cicak, ini binatang. Masalah membunuh cicak, membunuh itu karena kotorannya. Kotoran cicak itu. Cicak kalau sudah, mungkin Bapak Ibu di komplek ini tidak tahu betul tentang cicak ini karena rumahnya mewah-mewah sampai cicak tak berani masuk. Tapi bagi orang yang tahu rumahnya pernah dimasuki cicak, cicak itu kotor sekali. Masuk dia berapa banyak. Ustaz Somad, apa hukum minum air cicak? Apa maksudnya air cicak? Masuk dia buat susu kaleng. Setelah selesai susu kaleng diminum, masih sayang juga kalengnya mau dibuat apa gitu. Lalu rupanya cicak sudah mati. Bangkai cicak ada 3 ekor. Cicak ini jahat sekali. Ke makanan kayak sekali. Tapi dalam Islam tetap membunuh tidak boleh menyiksa. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau membunuh, bunuh sekali bunuh. Jadi kalau ada cicak nampak sekali bunuh mati. Begitu juga dengan lalat. Lalat mengganggu sekali bunuh mati. Jangan gara cicak kakek moyangnya dulu tidak ikut memadamkan malah mengembus lalu ditangkap, hari ini kakinya dulu potong. Besok kaki satu lagi, tak boleh menyiksa binatang. Binatang sedang sholat boleh membunuh binatang. Allahu Akbar. Nampak ada binatang, uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah 2 binatang fis shalah, walaupun kau sedang sholat. Sedang sholat boleh. Apa itu yang dibunuh dalam sholat? As-su'ban, al-af'a was-su'ban. Al-af'a wal-aqrab. As-su'ban wal-aqrab. Su'ban af'a artinya ular, aqrab kalajengking. Boleh membunuh 2 yang hitam, ular dan kalajengking. HP hitam tak masuk. Ya, nanti jadi alasan sholat matikan HP. Kenapa? Bunuhlah 2 yang hitam. Salah satunya handphoneku ini. Bunuhlah 2 yang hitam walaupun kau sedang sholat. Jadi saya mau menjelaskan bahwa hadis tentang membunuh binatang tidak hanya pada cicak, ular, kalajengking, lalat, lalu kemudian ini termasuk cicak. Nah, jadi pemahamannya secara umum. Jadi Islam tidak mewariskan kita menjadi pendendam untuk membunuh hanya sekali pukul mati. Itulah yang dapat saya jawab, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bermakna. Pertemuan kita ini mendatangkan barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair kepada Gurunda atas semua pertanyaan yang Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Sebelum kita tutup dengan doa, ini ada saudari kita yang ingin memeluk agama Islam. Ustaz Somad, Pak Bobi bisa dibantu? Boleh? Mohon kepada Gurunda untuk membimbing proses syahadatain pada saudari kita yang ingin masuk Islam. Ini bukti bahwa Islam rahmat untuk semua. Alhamdulillah, dan juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan kita seluruh yang hadir di sini. Pegangin aja. Ya, kembali aja. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini bukanlah syahadat yang pertama. Syahadat pertama saudariku sudah bersyahadat di alam ruh. Ketika itu ruh belum berjumpa dengan jasad. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ketika itu Allah bertanya kepada seluruh ruh. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Waktu itu semua ruh berserentak menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami, la ilaha illallah. Lalu kemudian setelah itu ruh masuk ke dalam jasad. Ada yang masuk ke dalam jasad, emaknya beriman, ada emaknya tak beriman. Lalu kemudian ini semuanya menjadi ujian. Kebetulan saya masuk ke dalam ruh, masuk ke dalam jasad ibu saya, orang Sumatera, beriman, saya menjadi muslim. Ada saudaraku yang masuk ke dalam perempuan yang tidak beriman, lalu dia non muslim, dan kemudian dia dengan akalnya mencari, kemudian dia menemukan, maka mereka diberikan keutamaan luar biasa.
catatan amal mereka bersih suci-sucinya, mereka adalah orang-orang yang diampuni Allah dosanya, catatan amalnya dimulai sejak hari ini, maka saudara-saudari adalah sejak bersyahadat ini nanti menjadi bagian dari saudara kita. Selama ini saudara kita sebangsa setanah air negara kesatuan Republik Indonesia, sejak bersyahadat maka ada dua ikatan kita, satu saudara senegara, setelah ini nanti saudara seiman dan seislam. Saudari Florensani Arungbone, apakah masuk Islam ini murni karena diri sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun? Ya Pak Ustadz, ini murni dari hati saya. Bersedia tanda tangan materi 6.000? Sangat bersedia. Ini sebagai aturan negara saja. Sebetulnya andai ada orang bersyahadat cukup, tapi kalau dia bersyahadat sendiri nanti menjadi masalah penyelenggaraan jenazah. Bagaimana, siapa yang memandikan, mengkafankan, dikebumikan, dimakamkan, disolatkan, dimakamkan. Dengan ini nanti kita semua menjadi saksi. Pembimbingnya, salah satu dari saudari kita ada pembimbingnya, supaya tidak hanya sekedar syahadat, habis syahadat selesai, tapi dibawa ke mu'alaf center, supaya diperhatikan sholatnya, puasanya. Setelah dia bersyahadat wajib sholat, wajib berpuasa, menunaikan zakat. Mudah-mudahan diberikan Allah rezeki bisa berhaji ke Baitullah. Ikuti saya. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah. illallah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Wa asyhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Kita ulang sekali lagi. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah. illallah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Wa asyhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka sejak hari ini saudari kami Florensani Arungbone menjadi salah satu saudara kita seiman dan seislam. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kau sayang kepada saudaramu seperti sayang pada diri sendiri. Tidak hanya bersyahadat. Setelah ini kita tanya ibu-ibu bil khusus. Ibu-ibu tanya apa keperluannya, bagaimana sholatnya, bagaimana mukenanya, bagaimana hafalan-hafalan surat-surat pendeknya, menjadi bimbingan kita semua. Ajak berkomunitas, ada kajian-kajian, ikuti sertakan. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir